Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ibu-ibu jamaah muslimah Masjid Darussalam yang insya Allah kita senantiasa dan selalu mengharapkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di tempat yang sangat mulia, di tempat yang paling mulia, di tempat kerumunnya para malaikat, tempat turunnya sakinah dan cucuran rahmat Allah. Maka semoga kita duduk di majelis ini dengan ikhlas, dan kita duduk di majelis ini dengan adab-adab yang disampaikan oleh pembawa acara tadi, mendengarkan dengan baik, khusyuk, tenang, niat untuk mengamalkan, sehingga ketika kita lakukan setiap ibadah dengan niat yang ikhlas dan cara yang benar, maka fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan amal tersebut pun akan kita dapatkan. Setiap amal ada nilainya. Kekuatan amal melebihi segala macam kekuatan dunia dan alam semesta. Namun amal yang bagaimana yang akan memberikan keuntungan kepada kita? Amal yang kita lakukan, satu dengan ikhlas, dua dengan cara yang benar ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini termasuk saat kita duduk di dalam majelis taklim. Ikhlaskan niat kita, betul-betul kita datang ke sini hanya untuk menuntut ilmu, untuk menghadiri majelis taklim. Karena Allah dan Rasul-Nya perintahkan kepada kita supaya kita belajar dan terus belajar. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu itu fardu, wajib, harus dilakukan bagi setiap orang muslim laki-laki ataupun wanita. Waktunya kapan? Minal mahdi ilal lahdi. Dari buayan sampai liang lahat. Tidak boleh berhenti, tidak boleh putus. Itu artinya bagaimana pentingnya ilmu, sehingga kita terus menerus diperintahkan untuk belajar dan belajar. Karena kita tidak boleh bodoh, kita tidak boleh tidak tahu, kita tidak boleh jahil, kita harus paham. Sehingga ketika kita paham, kita akan mendapatkan keuntungan yang besar. Untung dunia dan untung akhirat. Contohnya, kita tidur. Tidur itu nikmat.
ketika kita tidur dengan niat untuk mengistirahatkan badan kita supaya kita malam nanti bisa bangun mengerjakan sholat tahajud, maka tidur kita saat itu bernilai ibadah di sisi Allah. Kemudian tidur kita menggunakan cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza akhadta madja'aka fatawadda wudu'aka lis-shalah. Ketika kamu mendatangi tempat tidurmu, maka wudulah kamu seperti kamu wudu mengerjakan salat. Tidur dalam keadaan wudu. Malam hari jangan ngobrol panjang-panjang, segera tidur. Supaya apa? Malamnya bisa bangun mengerjakan sholat tahajud. Yakrahun Nabi sallallahu alaihi wasallam an-naum qabla al-isya wal hadis ba'dahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam membenci orang yang tidur sebelum isya dan ngobrol-ngobrol setelah isya. Kenapa disuruh cepat tidur? Supaya malamnya bisa bangun. Ketika kita tidur dengan niat seperti itu dan tidur kita dengan cara Nabi SAW, maka walaupun kita mendapatkan nikmatnya tidur, kita juga mendapatkan pahala. Begitu juga makan. Makan enak nggak? Enak, nikmat, lezat. Tapi walaupun kita merasakan nikmat ketika makan, kita juga dapat pahala. Kenapa dapat pahala? Kan enak. Karena kita niatnya benar, caranya juga benar. Apa niat kita makan? Niat kita makan supaya badan kita sehat. Maka orang yang beriman itu tidak akan makan kecuali dia tahu yang dia makan itu sesuatu yang halal. Karena niat dia makan bukan hanya untuk memuaskan nafsu. Tidak, tapi dia niat makan supaya badannya sehat. Kemudian ketika dia makan, dia jaga adab-adab sunnah. Makannya baca bismillah, makannya cuci tangan, menggunakan tangan kanan. Makannya baca doa. Subhanallah. Ketika dia selesai makan, dia baca doa alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Setelah makan dosanya diampunkan. Kan luar biasa. Sudah merasakan enak, dapat pahala, dosanya diampunin lagi. Apa sebabnya? Karena dia melakukan amalan itu niatnya ikhlas dan caranya benar. Begitu juga saat kita duduk di dalam majelis taklim. Saat kita duduk di dalam majelis taklim sama, niatnya juga harus benar. Niatnya kita menuntut ilmu. Niatnya mengamalkan perintah Allah Ta'ala. Niatnya mengamalkan sunnah Nabi SAW. Caranya pun benar juga. Duduk dengan tenang. Wa idza quri'al Qur'an wastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ketika dibacakan Al-Qur'an, diam, dengar supaya kita mendapatkan rahmat. Memuliakan majlis para malaikat, niat untuk mengamalkan dan menyampaikan, kesankan apa yang kita dengar di dalam hati kita. Maka insya Allah ketika kita niatnya benar dan caranya benar, keutamaan yang disabdakan oleh Nabi SAW akan kita dapatkan. Man salaka tariqan yaltamisu fihi al-ilma sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang memudahkan langkah kakinya menuju majelis ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan langkah kakinya masuk ke dalam surga. Begitu besar nilai daripada thalabul ilm.
fa innal malaikata ahlus samawati wal ard hatta an-namlatu fi juhriha wal haitan fil bahr la yastaghfiruna li muallimin nasal khair. Malaikat-malaikat penghuni langit dan bumi, ikan-ikan yang ada di laut, semut yang ada di dalam lubangnya akan memohonkan ampun bagi orang-orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Jadi belajar dan mengajar ini nilainya tinggi. Bahkan Nabi SAW bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik manusia di antara kalian, kata Nabi, yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Sebaik-baik manusia di antara kalian yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Ini sabda Nabi. Apa enggak bangga kalau kita dikatakan manusia terbaik? Apa enggak senang? Apa sebabnya? Karena kita belajar dan mengajar Al-Quran. Ada yang mengajar, ada yang belajar. Dua-duanya dikatakan manusia terbaik. Maka kita ini jangan anggap remeh majelis taklim, halaqah Quran, terkena kaki istrinya karena sempitnya rumah Nabi. Tapi rumah itu menjadi surga. Kenapa? Karena di dalam rumah ini ada sang penguasa yang faham. Penguasa rumah itu siapa? Wanita. Penguasa rumah yang faham atas hakikat seorang istri solehah sehingga suasana rumah menjadi surga walaupun tidak ada fasilitas apa-apa di dalam rumah tersebut. Rumah yang dihidupkan dengan amalan, rumah yang dikerumuni oleh para malaikat, rumah yang dipakai untuk ibadah, maka rumah ini akan menjadi rumah kedamaian, rumah ketenangan jiwa, rumah yang dikerumuni oleh para malaikat. Jadi yang pertama, wanita yang terbaik adalah idza nazartaha sarratka. Kalau dipandang oleh suami, dia menenangkan, menyejukkan hati suami. Yang kedua, wa idza amartaha ata'atka, kata Nabi. Kalau kamu perintahkan dia untuk melakukan sesuatu, dia langsung taat kepada kamu. Dia taat kepada kamu, dia tidak membantah, dia tidak melawan, dia tidak banyak berpikir untuk mencari alasan ini dan itu. Tapi dia tahu bahwa suami saya ini mengarahkan saya untuk melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu karena Allah. Maka saya sebagai seorang istri wajib taat kepadanya. Idza amartaha ata'atka. Kalau disuruh oleh suaminya melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu, dia ikut. Ikut arahan suami. Selama suami tidak menyuruh maksiat. La ta'ata li makhluk, mengikuti aturan manusia, kalau aturan itu melanggar perintah Allah, tidak boleh. Tapi selama aturan itu, arahan itu, perintah itu sesuai dengan syariat Islam, wajib bagi seorang istri untuk taat kepada suami. Bahkan Nabi SAW tu amiran ayyasjuda ahadin li ahad la amartu zauja an tasjuda li zaujiha. Andaikan bagaimana harmonisnya, bagaimana kasih sayang, bagaimana saling memberi, saling membutuhkan antara suami dan istri, sehingga terbentuk, tersuasana, suasana sakinah, mawaddah, warahmah di dalam rumah tangga. Tapi kalau sang suami istrinya untuk menggunakan pakaian tertentu, sang suami melarang dia untuk melakukan sesuatu yang memang suami tidak suka.
Apa salahnya kalau sang istri mengikuti larangan suami tersebut? Jangan dilakukan. Tapi ketika suami menyuruh sesuatu, sang istri melawan. Suami melarang untuk melakukan sesuatu, sang istri melawan. Maka rahmat Allah Subhanahu wa taala akan dicabut dari rumah tangga tersebut. Maka Nabi SAW selalu mengajarkan di dalam Islam bagaimana sang istri taat kepada suami. Wa idza ghibta anha hafidhatha an malika wa nafsiha. Kalau sang suami pergi untuk satu urusan, misalnya dia sholat, misalnya dia dakwah, misalnya dia mencari nafkah, dia pergi meninggalkan rumah untuk satu pekerjaan, satu tugas, satu ibadah, maka wanita solehah ini mampu menjaga dirinya dengan baik dan mampu menjaga nama baik suaminya. Bukan suami keluar dari pintu depan, istri keluar dari pintu belakang. Bukan seperti itu. Tetapi bagaimana ketika sang suami keluar untuk satu tugas, satu ibadah, wanita solehah ini mampu menjaga dirinya sebaik-baiknya. Bukan berarti dia tidak boleh kemana-mana, boleh. Tapi asalkan syarat-syarat keamanan sang istri dia mampu menjaga dengan sebaik-baiknya. Contohnya, seorang istri merasa tenang kalau dia sholat di masjid. Maka enggak boleh dilarang kalau dia ingin sholat di masjid. La tamna'u ima Allah masajidallah. Jangan kamu larang wanita-wanita untuk memakmurkan masjid. Kenapa? Karena dia merasa tenang, merasa khusyuk. Masya Allah, di Masjid Darussalam ini kalau sholat imamnya bacaannya enak, masjidnya adem, karpetnya wangi, suasananya tenang, ada kajian-kajian ilmu, maka saya merasa nyaman kalau sholat di situ. Ketika sang wanita punya rasa macam ini, maka dia tidak boleh dilarang untuk memakmurkan masjid. Tapi ketahuilah, ketika keluarnya wanita dari rumah menuju ke satu tempat yang dia tuju, fitnah akan menimbulkan fitnah, maka sholat wanita tersebut di dalam rumahnya atau di dalam kamarnya lebih baik daripada dia sholat ke masjid. Andaikan keluarnya wanita tersebut dari rumahnya akan menimbulkan fitnah. Seperti yang banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat kita, terutama di bulan suci Ramadan. Saat melakukan sholat tarawih, semua orang keluar dari rumah. Keluarnya dari rumah ada yang pakai celana pendek, ada yang tidak menutup kepala, dengan pakaian apa adanya. Ada lagi dengan dandanan-dandanan yang luar biasa, minyak-minyak wangi yang menyengat. Sampai di masjid kemudian mengeluarkan suara yang keras, bercanda, ngobrol, sehingga mengundang fitnah. Maka apabila itu terjadi, sholat wanita di rumah lebih baik daripada dia datang ke masjid. Tapi ketika wanita itu mampu menjaga dirinya dengan baik, terhindar daripada segala fitnah, maka insya Allah dia tidak boleh dilarang untuk datang ke masjid. Wa idza ghibta anha hafidhatha an malika wa nafsiha. Ketika sang suami pergi untuk satu tujuan, satu ibadah, wanita solehah ini mampu menjaga dirinya dengan sebaik-baiknya. Itulah ciri-ciri wanita solehah yang dikatakan oleh Nabi SAW. Fassalihatun qanitatun hafidhatun lil ghaibi bima hafidhallah. Wanita solehah itu wanita yang ahli ibadah, mampu menjaga dirinya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjaga dia. Jadi wanita solehah ini mulia. Wanita solehah ini perhiasan, harus disimpan, harus
dibungkus yang rapi. Karena apa? Karena dia bukan sembarangan. Dia benda yang berharga. Seperti ibu punya berlian yang mahal. Di mana diletakkan berlian itu? Berlian itu ditaruh di dalam satu tempat yang indah. Dimasukkan ke dalam lemari, lemarinya dikunci, kamarnya dikunci, rumahnya dikunci. Kenapa? Karena dia berharga, karena dia mulia. Maka seorang wanita solehah, dia juga harus mampu menjaga dirinya sebagaimana Allah menjaga dia. Jangan diumbar murah, jangan diumbar kemana-mana, tapi betul-betul dijaga dengan sebaik-baiknya. Itulah ciri-ciri wanita solehah. Perhiasan termulia dunia, perhiasan termahal dunia adalah wanita solehah. Kemudian yang kedua, kemuliaan wanita yang dia dapatkan dalam Islam adalah Nabi SAW bersabda, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik manusia di antara kamu yang terbaik pada istrinya. Dan akulah suami yang terbaik di antara kalian semua. Jadi baik buruknya seseorang itu bisa dinilai dari baik buruknya dia menghadapi istrinya. Kalau orang itu berhasil menghadapi istri, insya Allah dia orang baik. Karena istri itu hadiah dari Allah. Istri solehah itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kalau seseorang dapat istri yang keras, yang galak, yang suka ngomel, yang tidak bersyukur atas apa yang Allah berikan pada suaminya, bagaimana Ustadz? Ya sabar. Karena ketika kamu sabar menghadapi istri macam itu, kamu akan dijadikan waliullah. Banyak wali-waliullah yang dia menjadi wali bukan karena zikirnya, bukan karena sholatnya, bukan karena puasanya, tapi karena sabarnya dia menghadapi istri yang keras padanya. Banyak kisah-kisah bagaimana seorang wali dia berhasil sampai pada derajat wali, ternyata itu dia dapatkan bukan karena ibadahnya. Itu dia dapatkan karena kesabaran dia menghadapi istrinya. Ada seorang santri bermimpi bahwa si guru mendapatkan hadiah dari Allah istana di surga yang terbuat dari berlian. Maka guru si murid ini, santri ini senang sekali. Masya Allah, guru saya luar biasa. Saya bermimpi dia dapat rumah istana di surga yang terbuat dari permata, berlian yang sangat indah. Saya akan sampaikan kabar gembira ini kepada sang guru supaya dia lebih senang lagi. Maka larilah murid ini menemui sang guru. Lari sampai ke rumah sang guru. Ternyata ketika sampai di rumah si guru, santri ini mendengar istri daripada guru ini sedang marah-marah, ngomel-ngomel. Tapi gurunya ini diam saja, sabar mendengarkan omelan istrinya. Sampai lama ditunggu oleh santri ini kok nggak berhenti-berhenti, malah semakin jadi omelannya. Terakhir dia saksikan si istri ini mau mukul suaminya. Sudah nggak tahan lagi santri ini karena dia sangat cinta kepada gurunya. Dia paksakan diri, dia lompat masuk ke dalam rumah dan dia peluk gurunya. Dia katakan kepada wanita itu, jangan kamu pukul, ini guru saya. Kamu dosa. Maka sang guru mengatakan, wahai muridku, biarkan apa yang dia lakukan. Karena sesungguhnya aku ini mendapatkan rumah yang terbuat dari berlian di surga sebab saya sabar menghadapi kelakuan dia. Jadi si murid ini belum sempat mengatakan mimpinya, tapi karena dia seorang wali,
dia sudah tahu bahwa Allah berikan istana di surga yang terbuat dari permata karena kesabaran dia menghadapi istrinya. Jadi istri ini merupakan hadiah dari Allah. Kalau seseorang dikasih istri yang solehah, ya itu memang takdirnya macam itu. Kalau dikasih sama Allah istri yang galak, ya sudah, itu merupakan sarana untuk menaikkan derajat dia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka istri merupakan partner hidup kita yang harus diperlakukan dengan sebaik-baiknya. Maka Nabi katakan, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik manusia di antara kamu yang terbaik pada istrinya, dan akulah suami yang terbaik di antara kalian. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang beriman yang paling sempurna imannya yaitu orang yang beriman yang punya akhlak terbaik. Akhlak terbaik itu tercermin ketika dia punya sikap yang mulia, sikap yang baik kepada istrinya. Ketika seseorang mampu berbuat baik kepada istrinya, berarti dia punya akhlak yang mulia. Dan akhlak yang mulia ini merupakan kesempurnaan daripada iman. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Jadi barometernya di situ. Barometernya ketika sang suami mampu berbuat baik kepada istrinya. Coba lihat kisah Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Bagaimana durhakanya dia kepada suami. Setiap suaminya berdakwah keliling, istrinya nguntut dari belakang dan mengatakan, jangan ikut dia, dia orang gila. Jangan ikut dia, dia orang gila. Tidak mau ikut suaminya, padahal suaminya seorang nabi. Anaknya pun ikut-ikutan, karena memang anak ini dekat sekali dengan di rumah tangga, yang selalu cerewet kepada istrinya, mengajak, menggandeng kepada istrinya, mengajak, menggandeng, mengingatkan istrinya. Sang istri ini jadi wanita solehah, sudah tenang hidup kita. Kenapa? Karena dia pasti akan didik anak-anaknya menjadi anak-anak kita, tabarakallah, jadi anak-anak yang soleh dan solehah. Masya Allah, beruntung luar biasa orang tersebut. Man qara'al Qur'an wa amila bima fihi ulbisa walidahu tajan yaumal qiyamah dau'uhu ahsanu min dau'is samsi. Barang siapa yang membaca Al-Qur'an, mengamalkan isi kandungan Al-Qur'an, maka kedua orang tuanya dipakaikan mahkota oleh Allah yang cahaya mahkota itu lebih terang dari sinar matahari. Itu bonus buat siapa? Buat orang tuanya. Apa orang tuanya santri? Bukan. Orang tuanya mondok, bukan. Orang tuanya hafal Quran, bukan. Orang tuanya ulama, bukan. Terus kok dia dapat mahkota? Kok dia anak yang soleh dan solehah ini akan terbentuk jiwanya yang terutama lewat seorang ibu yang solehah. Maka peran seorang wanita ini sangat penting sekali. Sehingga sang suami tidak boleh berhenti untuk menggandeng istrinya, mengingatkan istri, Allah fin nisa fa innahunna amanatun lakum man lam ya'mur imra'atahu bis shalah wa lam yu'allimha faqad khana Allah wa rasulah. Kata Nabi SAW, berhati-hatilah kamu kepada wanita, karena wanita itu titipan Allah kepada kamu. Wanita itu amanah Allah yang Allah titipkan kepada kamu untuk dicintai, untuk disayangi, untuk digandeng sampai ke surga. Jangan kau terlantarkan. Malam ya'mur imra, dan tidak mendidik agama dengan benar kepada istrinya, faqad khana Allah wa rasulah. Dialah lelaki yang telah berkhianat kepada Allah dan Rasulnya. Cukup laki-laki macam itu dikatakan pengkhianat
ketika dia menelantarkan anak dan istrinya tidak taat kepada Allah, membiarkan istrinya hidup dalam keadaan jahil. Walaupun suami tersebut telah memberikan rumah yang besar kepada istri, kendaraan yang mewah kepada istri, fasilitas yang lengkap kepada istri, deposito yang banyak kepada istri, tapi dia lupa mengingatkan ibadah istrinya. Dia tidak mengajarkan Al-Quran kepada istrinya. Dia biarkan saja istrinya hidup dalam keadaan jahil. Itu adalah laki-laki pengkhianat menurut Nabi Muhammad SAW. Kenapa dikatakan pengkhianat? Karena dia tidak memikirkan keselamatan istrinya dalam jangka masa waktu yang panjang. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Qu anfusakum wa ahlikum nara." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka. Kita diperintahkan untuk membawa istri kita sampai ke surga. Bukan hanya untuk bersenang-senang di dunia. Dunia ini kan sebentar saja, 60-70 tahun selesai. Setelah itu pindah ke alam yang kekal abadi selama-lamanya. Masa dikatakan cinta kalau kita hanya mencintai yang sementara, yang kadarnya sedikit, yang waktunya abadi? Bagaimana kita memikirkan anak istri kita bersama-sama kita di dalam surga? Alladzina amanu wa taba'athum imanuhum. Alladzina amanu wa taba'at dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang-orang beriman kepada Allah dan imannya diikuti oleh keturunannya, maka rumah tangga ini, keluarga ini akan Allah kumpulkan di dalam surga. Coba bayangkan, apakah ini merupakan satu keinginan kita? Keindahan yang luar biasa ketika kita berkumpul dengan keluarga kita di dalam surga, kekal abadi selama-lamanya. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan, ya ayyuhalladzina, selamatkan anak istrimu. Kenapa? Waquduhan nasu wal hijarah, karena bahan bakarnya neraka itu manusia dan batu. Kalau kita katakan sayang dengan istri, kalau kita katakan cinta dengan anak, tapi kita biarkan mereka tidak taat kepada Allah, berarti sang suami yang telah melemparkan istrinya menjadi bahan bakar api. Apakah sikap macam itu dikatakan cinta? Apakah sikap macam itu dikatakan sayang anak istri? Tidak. Dan anak istrinya sampai di akhirat yang kekal abadi selama-lamanya. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara sekalian rahimakumullah, wanita ini makhluk ciptaan Allah yang luar biasa. Dia bisa mendapatkan karunia Allah yang besar dengan amalan yang singkat. Ini tidak dimiliki oleh laki-laki. Ini hanya Allah berikan kepada kaum wanita. Sampai-sampai Nabi SAW bersabda, ayyuma imra'atin shallat khamsaha, wanita manapun yang sholat 5 waktu, sholat saja, tapi yang baik sholatnya, yang tertib sholatnya, dia hanya punya sholat 5 waktu saja, rawatibnya nggak ada, sunnahnya nggak ada, tambahan-tambahannya tidak ada, hanya sholat 5 waktu saja. Wasamat syahroha, dan dia puasanya cuma di bulan Ramadan saja, yang lain-lain enggak ada. Wahasunat farjaha, tutup aurat, sholat dengan benar, puasa, tutup aurat, taat suami. Apa hadiahnya? Qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannah syi'ti. Wahai wanita, masuklah kamu ke dalam surga dari pintu, masuk surga dari pintu mana yang dia inginkan. Laki-laki boleh seperti itu? Enggak boleh. Laki-laki ditentukan, kamu masuk dari pintu sana, kamu masuk dari pintu sini, kamu masuk dari bab ini, ditentukan. Tapi wanita bebas milih dari pintu mana yang dia inginkan. Ini kelasnya
seperti kelasnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dipanggil oleh 8 pintu surga. Dari mana dia memasuki, dipersilahkan. Wanita bisa seperti itu asalkan dia punya 4 amalan. Benar Ustadz? Ya benar. Ini kan sabda Nabi. Ini sabda Nabi. Ayyuma imra'atin shallat khamsaha. Kenapa kok dikasih keringanan macam ini? Karena Nabi sedih. Nabi nangis ketika Nabi ditunjukkan suasana surga dan neraka. Ketika ditunjukkan suasana surga dan neraka, Nabi sedih. Nabi tanya kepada Jibril alaihissalatu wassalam yang mengajaknya dia ke neraka, memperlihatkan keadaan neraka. Apa kata Nabi? Uridat alayyan nar fanadhartu aktsaruhum an-nisa. Ditunjukkan di depanku neraka dan kebanyakan penghuni neraka adalah kaum wanita. Nabi nangis, Nabi sedih, Nabi bingung. Kenapa harus seperti ini? Kan perintah Allah kepada wanita tidak sebanyak pada laki-laki. Sampai Nabi tanya kepada Jibril karena bingung. Ayakfurnallaha wa rasulahu ya Jibril. Wahai Jibril, ini wanita kok banyak di neraka, sebabnya apa? Apakah dia kufur kepada Allah dan Rasulnya? Apakah ibadahnya kurang? Maka Jibril mengatakan, la, bukan itu. Sebab wanita banyak di neraka itu karena bal yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan. Wanita ini banyak di neraka karena dia selalu mengkufuri kebaikan yang pernah dia terima dari suaminya. Itu sebabnya. Suaminya orang baik. Namanya manusia, ada kesalahan yang dilakukan oleh suami. Itu kesalahan itu membuat semua kebaikan suami hilang begitu saja. Sehingga banyak wanita mengatakan, selama saya nikah dengan kamu tidak pernah saya merasakan kebahagiaan. Ini kata-kata ahli neraka. Saya diberitahu oleh ibu yang memimpin sidang suaminya, maka wanita itu akan Allah masukkan ke dalam surga. Berapa lama sabarnya? Selama-lamanya itu seberapa? Ya nggak ada batasnya. Gambaran kepada kita, ambil sebutir jagung dipindahkan ke bumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, katanya seorang istri itu kalau di dalam rumah harus selalu kelihatan cantik, wangi, menarik di saat suaminya ada di rumah. Tapi pada saat seorang istri di luar rumah, kami merasa bahwa kami merasa lebih cantik Ustadz. Karena kalau di luar rumah kita memakai baju syar'i, memakai baju yang cantik seperti itu, dan tidak mungkin kami seorang istri di dalam rumah memakai kerudung syar'i Ustadz. Bagaimana itu Ustadz? Apakah patokannya seperti apa? Kita harus lebih cantik di dalam rumah dan di luar rumah Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang dimaksud menyejukkan hati suami itu bukan hanya dengan minyak wangi, bukan hanya dengan pakaian yang mahal, tapi sebenarnya itu lebih kepada perkataan, lebih pada perkataan, kata-kata yang menyejukkan, yang menenangkan, menyuguhkan segelas air saat suaminya datang, duduk di sampingnya, subhanallah. Itu menyejukkan perasaan daripada suami. Tentu kita diperintahkan juga untuk berpakaian yang baik.
berpakaian yang baik di depan suami beda dengan pakaian yang baik ketika kita pakai di luar rumah. Kalau di dalam rumah bersama suami itu kan mahram kita. Itu kan orang yang boleh melihat tubuh kita. Sehingga tidak ada masalah kalau seorang istri berpakaian yang menyenangkan bagi suaminya, terutama di dalam kamarnya. Jangan ketika tidur bersama suami kemudian ibu-ibu pakai kerudung syar'i. Nah, ini keliru. Kerudung syar'i itu dipakai ketika keluar rumah, bukan di dalam rumah. Maka tadi sempat saya singgung, ada suami yang memang sudah sampaikan kepada istrinya, saya suka kalau kamu pakai baju yang ini. Maka si ibu ini, si istri ini berusaha untuk ikuti arahan suaminya. Jangan dia lawan, oh saya nggak mau, saya maunya yang ini saja, terserah kamu suka atau tidak. Nah, ini bukan jawaban seorang istri solehah. Seorang istri soleha itu dia coba ikut arahan daripada suaminya. Bahkan dia tidak boleh memasukkan ke dalam rumahnya seseorang yang memang suaminya tidak suka dengan orang tersebut, nggak boleh. Ya, itulah harga atau nilai seorang suami dalam kehidupan seorang istri. Jadi di dalam rumah pakaian yang terbaik untuk di rumah seperti ini. Di luar rumah, pakaian yang terbaik di luar rumah seperti ini. Itu yang ibu katakan tadi, pakaian syar'i digunakan di luar rumah, insya Allah. Kalau saya menyembunyikan marah pada suami, apakah sudah dicatat dosa? Marah itu tabi'i, manusiawi. Ya, manusia itu kadang-kadang punya sifat marah. Tapi di sini dikatakan kalau saya menyembunyikan marah saya pada suami, apakah sudah dicatat dosa? Kalau menurut saya bukan dicatat dosa, justru dicatat pahala. Kenapa dicatat pahala? Karena dia punya kebiasaan yang buruk. Tapi karena dia tahu ini aturan Allah, nggak boleh saya marah. Ini aturan Islam, nggak boleh saya marah. Saya tahan. Maka dia sudah dapat pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Seseorang yang berniat untuk melakukan kebaikan, baru niat saja, belum diamalkan, maka dia sudah dicatat mendapatkan kebaikan. Kalau diamalkan dapat 10 kali lipat dari Allah. Kalau seseorang niat melakukan keburukan, belum diamalkan, tidak dicatat keburukan itu karena belum diamalkan. Tapi kalau batal dia melakukan keburukan, dia dicatat telah melakukan kebaikan. Kenapa? Karena dia telah membatalkan niat buruknya. Itulah ajaran Islam yang begitu indah karena Allah sangat sayang kepada kita. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya mau bertanya, tadi saya bilang kalau seorang suami yang tidak mengingatkan soal ibadah itu sebagai sebagai pengkhianat gitu ya. Nah, di sini saya mau bertanya, apakah seorang suami yang seperti itu tetapi si istri bersadar diri karena si suami tidak menyuruh atau mengingatkan, tetapi si istri sendiri menjadi istri solehah dan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, apakah suami tersebut dinyatakan sebagai pengkhianat juga gitu? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum.
Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya sebagian istri kamu dan anak kamu akan menjadi musuh-musuhmu. Maka berhati-hatilah kamu kepada mereka. Anak-anakmu akan menjadi musuh-musuhmu. Maka kamu berhati-hatilah kepada mereka. Artinya apa? Banyak seorang suami ataupun orang tua yang dia merasa puas dengan ibadahnya sendiri, tanpa mengingatkan istri dan anaknya. Dia merasa soleh, dia merasa cukup, dia merasa baik. Anak istrinya dibiarin. Dia nggak nyangka. Memang saat ini istrinya baik kepada dia. Nggak pernah nuntut. Tapi nanti istri dan anak ini bisa berubah sampai di akhirat. Maka Allah katakan sesungguhnya sebagian istri kamu dan anak kamu akan menjadi musuh kamu. Kita kan nggak nyangka, masa sih istri saya jadi musuh saya? Saya kan urus dia, saya kasih rumah, kasih duit, kasih fasilitas. Masa tega sekali dia jadi musuh saya? Min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Pada hari itu suami lari dari istrinya, anak lari dari orang tuanya, saudara lari dari saudaranya yang lain. Kenapa? Suasana begitu genting. Maka dikhawatirkan kalau kita tidak sibuk, tidak ikut mengingatkan istri untuk taat kepada Allah, nanti istri ini punya kesempatan, punya peluang untuk nuntut suaminya di akhirat. Ketika dia menghadapi masalah karena amalnya kurang misalnya, naudzubillah min dzalik, dia nuntut, ya Allah, bagaimana saya diputuskan untuk menjadi penghuni neraka, sedangkan suami saya menjadi penghuni surga. Dia kan suami saya. Selama di dunia dia nggak pernah suruh saya sholat. Saya bodoh, saya nggak bisa ngaji, dia nggak mau mengajak saya ngaji, nggak nyuruh saya belajar Al-Quran. Bahkan saya membuka aurat pun tidak memakai jilbab, dia juga tenang-tenang saja. Saya nggak rela ya Allah kalau dia ada di surga dan saya ada di neraka. Inilah tuntutan seorang istri kepada suami karena suaminya tidak ikut mendidik istrinya taat kepada Allah. Begitu juga anak. Anak juga bisa menjadi musuh. Ketika orang tua tidak memberikan pendidikan agama kepadanya, maka banyak seorang suami yang tinggal satu langkah mau masuk ke surga ditarik oleh istrinya, diajak ke neraka. Banyak orang tua yang tinggal satu langkah ke surga ditarik oleh anaknya, diajak ke neraka. Maka itulah pentingnya saling menguatkan, saling ingat mengingatkan. Lah kalau sekarang saya merasa ikhlas, ya sudahlah, biarin suami saya alhamdulillah sudah soleh, sudah rajin sholat, walaupun dia tidak mengajak saya, tapi kan saya faham pentingnya ilmu, pentingnya sholat, pentingnya ibadah. Saya memacu diri saya sendiri, ya ini aman, nggak apa-apa. Kenapa? Karena suami istri sudah sama-sama ngerti pentingnya agama dalam kehidupan. Apakah suami macam ini juga mendapatkan tuntutan? Ya tentunya tidak. Kenapa? Karena istrinya sudah berjalan sesuai jalan yang benar. Ini yang dituntut ketika istrinya melanggar aturan Allah, istrinya hidup dalam keadaan jahil, istrinya melanggar syariat, suaminya ada, diam saja. Ini namanya dayus. Suami yang tidak punya kecemburuan kepada istri. Istrinya diajak jalan ke mall. Kemudian istrinya asyik ngobrol dengan orang laki-laki di mall. Matanya istrinya. Dia harus melarang istrinya ketika istrinya melemparkan pandangan kepada laki-laki yang bukan muhrimnya. Minimal dia harus menegur dengan cara yang baik. Tidak boleh dibiarkan. Maka insya Allah suami ini ketika dituntut nanti di akhirat oleh istrinya, dia punya jawaban. Ya Allah, saya kan sudah ingatkan, tapi dia nggak mau. Saya sudah sampaikan ya Allah. Saya sudah sampaikan kepada dia, tapi dia tidak mau. Ya sudah.
Maka itu keputusannya kita serahkan kepada Allah. Bagi pencerahannya Ustadz untuk menebus dosa seorang istri. Qnatu min rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, innahu huwal ghafurur rahim. Katakan wahai Muhammad kepada hamba-hambaku yang pernah berbuat dosa kepada aku, jangan sekali-kali dia putus asa dari rahmat Allah. Allah akan ampunkan semua dosa yang pernah dia lakukan, karena sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Orang yang bertobat, insya Allah tobatnya diterima oleh Allah, asalkan taubat dengan taubatan nasuha. Taubatan nasuha itu bagaimana? Harus meninggalkan kesalahan itu secara langsung saat itu. Begitu sadar langsung tinggalkan fauran saat itu juga. Bukan nunggu, nanti ajalah. Kalau suami saya sudah tua, baru saya jadi istri yang sabar. Sekarang mah jangan dulu. Nah, itu namanya bukan taubatan nasuha. Kalau taubatan nasuha ya sekarang ini langsung dilakukan. Yang kedua, menyesal atas kesalahan yang pernah dia lakukan saat itu. Menyesal. Dan penyesalannya bukan hanya di lisan, tapi penyesalannya harus diwujudkan dengan amalan. Yang ketiga, dia takut. Jangan sampai dia kembali kepada kesalahan yang sama sebagaimana dia dilemparkan ke dalam api neraka. Itu syaratnya orang taubatan nasuha. Maka dosa apapun kalau kita bertobat, maka insya Allah dosa itu akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang suaminya sudah meninggal. Kita belum Bina wa dinna jami'a wa ja'alna sawaban liman ihtada. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma atait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Ya arhamar rahimin irhamna ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna